ini gue sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta, lagi nunggu flight. Kita bakal eksplor Solo dan Jogja. Sekarang gue udah sampai Solo dan gue mau makan bakso. Ini makanan pertama yang pengen banget gue makan. Karena hujan dan dingin, plus masuk angin, gue sekarang makan bakso pakai tengkleng, pakai bihun. Gue udah selesai makan, sekarang kita mau ke hotel. Gue udah sampai hotel. Malam ini gue nginepnya di Swiss Bell Hotel. Makasih Pak, mari Pak. Naik ke kamar. Ini gue lagi nunggu depan kamar karena kuncinya tadi pas gue tapping itu nggak bisa berfungsi, jadi gue minta reception ganti kartu. Gue lagi nunggu di koridor. Halo, akhirnya gue bisa lurusin kaki. Sekarang gue udah di kamar dan ini hotelnya, for info, gue nginepnya di Swiss Bell. Ini hotelnya lumayan baru dan harganya 600.000. Harga masih affordable, compare dengan produk dan benefit yang didapetin. Gue bilang sih ini hotel cukup recommended untuk dicoba staycation ya. Halo, sekarang udah jam 8 dan gue udah mandi, gue udah siap-siap mau breakfast di bawah di hotel aja. Setelah itu baru kita mulai aktivitasnya keluar dari hotel. Make sure you follow me. Let's go.
Jadi gue baru sadar kalau ternyata nih kamera nggak ke-charge dari semalam. Jadi tadi udah sampai restoran, gue naik lagi ke atas mau ngambil chargeran, jadi bisa gue charge di restoran. Breakfast tadi di hotel, ini gue ke Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran. Kalau bahasa asingnya disebutnya Mangkunegaran Palace. Malam Suro itu kan di Kasunanan Keraton Solo itu kan Pusatnya? itu Kebo Bule, Kebo Kyai Slamet namanya. Nah, kalau di Mangkunegaran itu biasanya dipakai tonggo bisu, jadi mengelilingi pura itu 7 kali tanpa berbicara, tanpa menyapa, tanpa alas kaki. Siapa yang mengitari itu? Para penduduk lokal, biasanya orang-orang desa, untuk mencari apa berkahnya itu. Oh begitu. Baru sampai di Pura Mangkunegaran. Ayo kita explore ke dalam. Oh iya, oke. Jadi harus cuci tangan dulu. Gua diinfoin bapaknya. Siang, Mbak. Berapa orang, Pak? 1 orang, Mbak. Nomor 6 ya. Oke. Bayarnya 20.000 untuk masuk ke dalam. Dan gue rencananya pengen pakai pemandu biar gue bisa dapetin informasi yang gue pengen tahu. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Oh panjang ya? Iya Pak. Iya Mangkunegoro ke-9 gitu aja. Mangkunegoro ke-9. Ini adalah raja ya Pak? Selamat pagi. Nanti Mas dengan Haji. Oh dengan Mas Haji. Yes. Mas Haji anterin saya muter-muter. Saya pengen tahu sejarahnya. Oke. Ini adalah Pura Mangkunegaran. Di mana ini memang betul tempat destinasi wisata. Jadi andalan ya di Kota Solo. Jadi karena kita diharuskan melepas alas kaki itu sebenarnya bukan alasan hygiene, Ya, tapi lebih kepada respect kepada Ya, host
atau tuan rumah. Tuan rumah. Oke. Dan itu memang budaya yang begitu kuat. Coba kita orang Indonesia masuk rumah pasti lepas alas kaki. Ya? Bukan karena alasan kebersihan, tapi lebih daripada itu. Oke, yuk kita jalan. Nama asli dari pendiri keluarga Mangkunagaran, tapi beliau bertitel gelar bangsawangi, yaitu Mangkunegara yang pertama. Pangeran putra dan putri dipisah. Ada namanya area keputren dan ada namanya kasatriyan. Ini dia keputrannya tuh. Berarti para putri-putri, putra dan putri pangeran ya, terpisah space-nya sama pasangan-pasangannya ya, Selir dan Permaisuri, hidupnya terpisah mereka. Nah ini keputrannya, jadi para permaisuri, selir-selirnya, putri-putrinya tinggal di sini. Nah untuk putranya gimana? Nah dulu ketika dia lahir dari rahim ibunya, entah dari permaisuri atau selir. Ketika lahir sampai umur sebelum akil balik, dia diperbolehkan dulu tinggal di keputren dengan ibunya, dengan ibunya. Tapi setelah remaja ke dewasa, dia dipindahkan dengan ayahnya. Ini fungsinya sebagai meeting room. Meeting room ketika pemerintahan bisa tentang kenegaraan ketika. Jadi fungsinya lebih formal meeting. Yes, bisa formal meeting. Dan untuk tempat living room keluarga, ketika kakak saudara-saudara beliau hadir di sini pulang dari Jakarta, otomatis ini untuk ruang keluarga mereka. Jadi pintu tengah udah ditutup, air conditioner dihidupkan, wisatawan nggak boleh masuk karena untuk privacy. Karena permainan gradasi warna di ornamen ini, di ornamen atas ini. Ini mengambil teknik pewarnaan di wayang kulit namanya pejak sungging, sunggingen.
Anda kalau lihat wayang kulit dari dekat dia tidak mungkin satu warna, pasti permainan gradasi warna seperti ini. Ini adalah dining room untuk tamu bisa, untuk pribadi keluarga juga bisa. Stained glass kaca patri yang masih utuh di bangunan kolonial Indonesia, salah satu teknologi Eropa sana. Tapi dia juga ingin memberikan sisi budaya asal-usul pemilik istana ini. Makanya dia membuat gambarnya di masyarakat sosialisasi Jawa. Yang terkenal apa sih? Ya main gamelan seperti ini. Nah ini contohnya. Full set, bolak-balik, tidak satu sisi saja. Ada satu yang gue temuin dan ini gue amazed banget. Ada dua sebenarnya, ada banyak sebenarnya, tapi ini adalah salah satunya. Hadiah dari Raja Karangasem Bali. Ini adalah gading gajah yang dibuat dengan Carving manually, carving tangan pastinya ya. handmade ya. Handmade. Saat itu belum ada mesin dan ini begitu detail. Sampai ke dalam. Ini 3D loh. Ini sampai dengan lapisan yang dalam itu semua dibuat dengan tangan. Lihat. Jadi salah mahal sedikit. Harus ulang lagi ya. Bisa mungkin bentuknya diganti. Belanda, Kalau ini kaca patri stained glass, stained glass yang buatan dibuat oleh Herman Thomas Carson Herman Thomas Carson dari Belanda. dari Belanda. Orang Belanda yang jatuh cinta dengan budaya Jawa juga. Oke, makanya dia melestarikan budaya Jawa ini dalam karyanya. Ya, tahun 41 anu 41. Wow, ini ada Iya. tahunnya. Jadi baru, Juli tengah, pertengahan Juli. jadi ini baru kembali buka. Ya, selama ini. Jadi kita udah buka berapa bulan ini selama pandemi. Kalau normalnya itu biasa pengunjung sehari bisa sampai berapa sih? Jauh sebelum COVID ya, kalau Iya. kita perbandingkan ya. Kalau weekdays lah, Normal lah ya. normal lah ya weekdays itu. Masnya gini Mas Edi, kadang ada pariwisata pun ada low season sama high season. Betul. Ya. Kalau kita normal aja lah rata-rata. Kalau weekdays ini dulu bisa 30 sampai 40 tax dan Oke. weekend pasti bisa 3 kalinya 2 kalinya pasti itu Oke. ya. Tapi but now ya ibaratnya kita sekarang mengandalkan tamu-tamu yang kunjungan ke sini, semoga mereka pulang ke tempat asalnya bisa diceritakan ke Bisa teman-teman. bawa cerita Betul. dan Jadi yang lain dari juga mulut ke tertarik mulut ya. dengerin. Dari mulut ke mulut ya kan, kita sekarang mengandalkannya seperti itu. Walaupun memang sudah mencoba untuk promosi di medsos segala macam, itu pasti sudah dari dibantu dinas pariwisata untuk lebih ininya, mereka juga butuh itu kan, kota ini kan butuh ada pemasukan pariwisatanya. Kalau turis asing juga lebih banyak main ke sini nggak sih? Tadi saya katakan asing kalau ke Solo memang ini jadi satu rekomendasi destinasi gitu.
selesai udah, tadi kita muter-muter di dalam dibantuin Mas Aji di Mangkunegaran, Puro Mangkunegaran. Jadi tempat ini sekarang lebih dikhususkan fungsinya sebagai pelestarian budaya. Ada banyak pusat kesenian yang dilakukan di sini, tentunya yang berbau Jawa ya, berbau lokal.